Mata Lautaro Martinez menatap kosong ke rumput Bank of America Stadium, Charlotte. Dalam balutan seragam kebesaran Inter Milan, ia hanya bisa menggenggam angin. Menelan pahit kenyataan, harapan untuk menebus luka kekalahan telak di final Liga Champions musim lalu justru berubah jadi tragedi baru. Fluminense, tim veteran yang dipenuhi pemain berumur, menghancurkan impian Nerazzurri dengan skor 2-0. Ini bukan hanya soal tersingkir, ini tentang bagaimana tim sebesar Inter Milan yang baru saja ditangani oleh legenda klub Christian Cifu dibungkam oleh tim yang secara usia nyaris satu generasi di atas mereka. Ini adalah pelajaran baik tentang kesombongan, keangkuhan, dan kurangnya ketajaman dalam momen krusial. Star apik Fluminense, Inter kaget sejak awal. Dari menit awal, Fluminense sudah menunjukkan bahwa mereka tidak datang untuk sekadar jadi pelengkap. Baru 3 menit laga berjalan, Germán Cano menghukum Inter Milan. Umpan silang dari John Arias sempat diblok Alessandro Bastoni, tapi bola jatuh di depan Cano yang langsung menanduknya masuk. Skor cepat 1-0 jadi pukulan pertama yang langsung menggoyahkan kepercayaan diri Inter. Inter berusaha bangkit. Di menit ke-11, Federico Di Marco mengancam lewat tembakan keras, tapi kiper 44 tahun Fabio menunjukkan refleks luar biasa. Si tua Fabio menjadi dinding yang sulit ditembus sepanjang pertandingan. Dan saat Inter mulai menunjukkan ketergesa-gesaan, Fluminense justru tampil sabar dan matang. Fluminense nyaris gadakan keunggulan, Inter gagal kendalikan laga. Di menit ke-30, gempuran Fluminense nyaris menambah luka. Arias melepaskan tembakan yang ditepis Jan Sommer, tapi bola muntah gagal dimaksimalkan Samuel Xavier yang hanya meleset tipis dari gawang. Fluminense sebenarnya sempat mencetak gol kedua lewat Ignacio, namun dianulir karena offside. Sebelum babak pertama usai, drama sempat pecah. Pelatih Fluminense Renato Gaucho menendang bola out yang hendak diambil Hendrik Mkhitaryan, memicu keributan dengan bangku cadangan Inter. Gaucho di kartu kuning dan emosi makin membara. Cifu coba bangkitkan Inter, tapi dihabisi di ujung laga. Babak kedua, Christian Cifu menginstruksikan tekanan lebih tinggi. Inter mulai menekan, beberapa peluang hadir dari Lautaro dan Di Marco. Pada menit ke-82, Lautaro Martinez nyaris menyamakan kedudukan, tapi tembakannya ditepis Fabio dan membentur tiang. Sebuah tanda bahwa Dewa Fortuna benar-benar menolak mendekat ke kubu Inter. Dan di masa injury time, Hercules membungkam semua harapan. Menit ke-90+3, ia mencetak gol kedua Fluminense dan memastikan bahwa Inter Milan harus pulang dengan kepala tertuduh. Evaluasi pedas, Cifu frustasi, De Vrij kesal, Lautaro sindir rekan. Christian Cifu dalam pernyataan usai laga kepada FIFA menyebut, "Kami tidak menyangka mereka akan bermain dengan 5 pemain bertahan. Mereka sangat terorganisir dan sulit bagi kami menemukan celah. Ini bukan hari terbaik kami." Lalu back Stefan De Vrij bahkan lebih vokal. "Kami terlalu pasif di awal, Fluminense lebih percaya diri. Setelah gol cepat itu, semua jadi rumit. Kami mencoba bangkit di babak kedua, tapi tak ada yang berjalan sesuai harapan." Bahkan sang kapten Lautaro Martinez menyindir langsung Hakan Çalhanoğlu yang sejak awal turnamen lebih banyak jadi pengganggu keharmonisan tim. Gelandang asal Turki itu terbuka meminta hengkang ke Galatasaray dan mengungkit dedikasinya selama 4 tahun di Inter. Hal ini diyakini mengganggu fokus tim. Dari final UCL ke kekalahan memalukan,
Kekalahan ini terasa lebih pahit karena Inter Milan datang sebagai tim yang baru saja tampil di final Liga Champions Eropa. Harusnya mereka tampil superior melawan Fluminense. Tapi apa daya, pengalaman dan kematangan tim Brazil jauh lebih menentukan ketimbang nama besar dan reputasi. Fluminense bukan tim yang menakutkan di atas kertas, tapi mereka punya semangat juang, kesatuan, dan kedisiplinan. Sesuatu yang tampaknya belum dimiliki oleh Inter Milan versi Christian Cifu. Kontras dengan Bayern Munchen. Kekalahan ini makin terasa menyesakkan ketika melihat bagaimana wakil Eropa lainnya, Bayern Munchen sukses menghancurkan Flamengo 4-2 di laga lain. Dengan Harry Kane dan Leon Goretzka tampil impresif, Bayern menunjukkan mental juara. Sementara Inter Milan hanya menunjukkan sisi emosional yang belum terarah. Panggung dunia, luka Eropa. Fluminense telah memberi pelajaran penting, semangat, organisasi, dan pengalaman bisa menumbangkan siapapun. Inter Milan meskipun bertabur bintang dan datang sebagai unggulan, kini harus belajar merendah dan membangun ulang kepercayaan diri mereka. Bagi Christian Cifu, ini awal yang keras, tapi juga momen untuk menyatukan kembali skuadnya dan membangun karakter baru Inter Milan. Kekalahan ini tak sekadar hasil buruk, ini alarm keras bahwa kerja keras harus dimulai dari nol. Dan untuk para penggemar Nerazzurri, ini bukan akhir segalanya, tapi jelas jalan menuju kejayaan tak akan mudah.